Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Renaldi, nomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kemasan dan contoh kemasan. Sebelum melanjutkan ke jenis kemasan dan contohnya, saya akan membahas sedikit tentang apa itu kemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai adanya. Wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produksi industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Budaya kemasan sebenarnya telah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dengan memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Dalam perkembangan di bidang pasben, sudah banyak inovasi dalam bentuk maupun pengemasan produk pertanian. Temuan kemasan baru dan berbagai inovasi selalu dikedepankan oleh para produsen pertanian. Dan hal ini secara pasti menggeser metode pengemasan tradisional yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Dalam kemasan ada 3 jenis kemasan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Secara sederhana, kemasan primer merupakan kemasan yang secara langsung bersentuhan dengan produk. Produk yang secara langsung menyentuh permukaan kemasan maka disebut sebagai primer. Kemasan primer dalam bahan plastik, kemasan fleksibel bisa tercetak menjadi banyak bentuk. Contohnya, kemasan dalam mie sedap ini dan roti. Ini sudah terlihat jelas karena makanan yang di dalamnya bersentuhan dengan kemasannya. Dalam pembuatan kemasan sudah dirancang oleh pabrik mie sedap dan roti. Dan juga di sini ada isi tabelnya yang secara rinci menjelaskan tentang lemak total, kolesterol, lemak jenuh, dan protein yang di dalamnya secara rinci. Dan ada juga kemasan sekunder. Kemasan sekunder juga sering disebut sebagai secondary packing, sebagai kemasan pelindung tambahan. Kemasan sekunder tetap menjadi kemasan yang perlu untuk produk-produk tertentu seperti makanan, maka dari itu kemasan sekunder tetap perlu digunakan. Ini adalah sebagai contohnya, kardus, karena melindungi barang yang di dalamnya. Dalam pembuatan kardus sudah dicetak sendiri oleh pihak pabrik mie sedap, dan di sini aku tidak dapat menemukan isi tabel dalam kemasan kardus ini. Yang terakhir ada juga kemasan tersier. Kemasan tersier merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian proses pengemasan yang ada, karena menjadi kemasan yang gunanya untuk menghubungkan kemasan primer dan juga sekunder. Kemasan tersier terbuat dari kardus, kayu, dan cardboard. Dan aku juga menemukan yang dari kayu. Ini adalah BC. Biasanya kemasan tersier digunakan untuk pengiriman jarak jauh. Pembuatan BC ini biasanya di daerah-daerahku biasanya bermula dari seseorang yang memotong kayu bambu, kemudian membuatnya dipotong tipis-tipis, kemudian diserahkan kepada orang yang menyulam. Setelah jadi, BC ini diserahkan kepada penjual yang ada di pasar-pasar, biasanya untuk membungkus tape atau ikan-ikan. Sekian presentasi tentang kemasan yang dapat saya berikan atau saya ketahui, dan juga dapat saya tegaskan bahwa fungsi kemasan dari kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier adalah sama, yaitu sebagai pelindung di dalamnya, yaitu bahan yang akan dijual. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.